Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Setiawan dalam mata kuliah Kalkulus Integral. Nah, kali ini kita akan menyelesaikan soal-soal yang sudah pernah saya berikan kepada Anda sebelumnya. Nah, semuanya ada 6 soal. Nah, soal yang pertama yang kita bahas adalah soal yang seperti ini. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, coba Anda perhatikan dengan seksama. Nah, kalau seperti ini, nah kita tidak bisa memisalkan karena nilai variabel terluarnya adalah x kuadrat, sementara di dalamnya adalah x pangkat 7. Yang jelas, x kuadrat itu tidak akan habis jika kita misalkan. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya adalah kita langsung mengalihkan, yaitu x kuadrat dikali 20x pangkat 7 berarti 20x pangkat 9 dikurang. Nah, x kuadrat kali 7x pangkat 4 berarti 7x pangkat 6 ditambah 6x kuadrat. Nah, jangan lupa kita berikan dx-nya karena masih dalam bentuk integral. Nah, untuk menyelesaikannya bagaimana? Nah, ini sangat gampang. Kita gunakan aja rumus 20 per pangkatnya 9 berarti per 9 tambah 1 yaitu 10. X pangkat 10 dikurang 7 per 7 X pangkat 7. Nah, 7 ini udah tahu kan? Berarti 6 ditambah 1. Ditambah 6 per 2 tambah 1 berarti 3. X pangkat 3 ditambah C. Nah, kalau kita sederhanakan lagi adalah, nah 20 per 10 berarti 2x pangkat 10 dikurang 7 per 7 itu 1, x pangkat 7 ditambah 6 per 3, 2, 2x pangkat 3 ditambah C. Nah, sangat gampang. Nah, ini adalah penyelesaian soal yang pertama. Nah, kemudian kita lihat soal yang kedua. Untuk soal yang kedua ini, nah ini juga caranya adalah kita memisahkan setiap pembilangnya. Nah, gimana caranya? Nah, coba Anda perhatikan. Nah, kalau ini berarti integral 4x pangkat 6 per x pangkat 5. Nah, itu cara menguraikannya. Ditambah 3x pangkat 5 per x pangkat 5 dikurang 8 per x pangkat 5. Nah, ini kita buat dalam kurung karena semuanya ini adalah dalam dx. Nah, kalau begini bagaimana caranya? Nah, sama dengan integral. Nah, kalau dia variabelnya jadi penyebut, maka pangkatnya atau eksponennya kalau kita jadi ke atas berarti jadi negatif kan? Berarti 4x pangkat 6 dikurang 5. Nah, 5 itu yang dari sini. Ditambah 3x pangkat 5 dikurang 5. Karena pangkat penyebutnya 5. Dikurang 8x. Nah, ini naikkan jadi min 5. Nah, ini semuanya masih dalam kategori dx. Nah, sama dengan, nah berarti integral dalam kurung 6 kurang 5 kan 1, berarti 4x ditambah 5 kurang 5, 0. X pangkat 0, 1. Berarti 3 kali 1, 3 dikurang 8x pangkat min 5 dx. Nah, kita selesaikan. Hasil integralnya sama dengan, nah kalau integral 4x berarti, ini kan pangkat 1, berarti 4 per 2x pangkat 2 ditambah, nah kalau integral dari konstanta sudah pernah saya ajarkan berarti langsung ditambahkan variabel 3x dikurang 8 per, nah ini kan min 5, rumusnya kan berarti penyebutnya ditambah 1, min 5 ditambah 1 x pangkat min 5 ditambah 1. Nah, akhirnya ditambah konstanta. Nah, hasil akhirnya adalah
per 2, 2x kuadrat ditambah 3x. Nah, min 8 per, ya kita anggap aja, min 8 per min 4 dikali x pangkat min 4 ditambah c. Nah, kita sederhanakan lagi sama dengan 2x pangkat 2 ditambah 3x. Nah, karena ini negatif, negatif dengan negatif jadi positif. 8 per 4, 2. Nah, karena ini pangkat negatif, kita jadikan menjadi pecahan per x pangkat 4 ditambah c. Nah, atau bisa kita sederhanakan lagi, 2x kuadrat ditambah 3x ditambah 2 per x pangkat 4 ditambah c. Baik, berikutnya kita lihat soal nomor 3. Nah, untuk menjawab soal nomor 3, ini dengan melakukan pemisalan. Kenapa kita lakukan pemisalan? Nah, Anda harus tahu bahwa yang pertama kita lakukan pemisalan itu jika pangkatnya terlalu tinggi. Contoh seperti ini. Ini kalau pangkat 3 berarti kalau kita uraikan pangkat 3 terlalu banyak. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat dulu variabel yang di luar ini, yang di luar pangkat ini, yaitu x pangkat 4, habis enggak jika ini dimisalkan x pangkat 5 kalau diturunkan menjadi x pangkat 4, berarti habis. Karena x pangkat 5 jika diturunkan jadi x pangkat 4, berarti ini bakal habis. Maka dari situ kita bisa memisalkannya. Nah, Anda udah tahu kan kenapa kita bisa misalkan atau tidak kita misalkan. Kalau kita misalkan, kita lihat dulu bagian dalam yang akan kita misalkan. Ini nilai x. Nilai x-nya pangkat tertingginya 5. Kalau kita turunkan jadi x pangkat 4. Sementara di luar juga x pangkat 4. Maka dia akan habis. Paham ya? Oke, kita lanjut. Nah, oleh karena itu, kita misalkan, misal U sama dengan 2x pangkat 5 ditambah 9. Nah, DU berarti kita turunkan. DU, nah turunan dari 5 itu berarti 2 dikali 5 x pangkat 4 ditambah 9. Nah, dx ditambah 9. 9 ini menjadi nilai 0 ya. Nah, dx. Nah, berarti du sama dengan 10x pangkat 4 dx. Nah, kalau kita balik berarti 10x pangkat 4 dx sama dengan du. Benar kan? Nah, berarti kalau kita butuh dx-nya aja, dx sama dengan 1 per 10x pangkat 4 du. Nah, baru kita substitusikan ke dalam integral. Nah, kita substitusikan berarti integral 3x pangkat 4. Nah, di sini nilai yang ini berubah menjadi nilai u. Berarti dikali u pangkat 3. Nah, sekarang di sini kan dx. Dx itu sendiri. Nah, ini dia. Kali 1 per 10 x pangkat 4 du. Nah, kalau kita perhatikan, nah nilai x pangkat 4 ini kan habis. Berarti sama dengan integral dari, nah kalau 3 kali 1 per 10 berarti 3 per 10 u pangkat 3 du. Nah, kalau ini tinggal gampang aja. Kita langsung mengintegralkan sesuai dengan rumusnya, yaitu sama dengan integral 3 per 10, saya ulang lagi, sama dengan 3 per 10 u pangkat 3 du, berarti sama dengan 3 per 10 dikali 1 per 4 u pangkat 4 du. Oh, kalau du udah hilang ya, ditambah c. Nah, jadi hasil yang kita peroleh adalah 3 per 40 u pangkat 4 ditambah c. Nah,
kita substitusikan kembali, substitusikan nilai U-nya, maka kita peroleh hasil integralnya adalah sama dengan 3/40. Nah, U kita tadi adalah 2x pangkat 5 ditambah 9 pangkat 4 ditambah C. Nah, inilah nilai penyelesaian dari soalan nomor 3. Selanjutnya, kita lihat soal nomor 4. Nah, bagaimana cara menyelesaikan soal nomor 4? Nah, untuk soal nomor 4 ini yang jelas, kita uraikan dulu akarnya. Kita jadikan eksponen biasa. Nah, kita lihat cara menjawabnya. Nah, caranya adalah integral 3T. Nah, kalau akar pangkat 3 itu berarti kan kalau eksponennya 2T kuadrat dikurang 11 tutup kurung. Nah, kalau akar pangkat 3 berarti dia 1/3. Nah, pangkat 1/3 dt. Nah, itu dia. Nah, sekarang ini kita misalkan atau tidak. Nah, kita lihat kalau kita uraikan pangkat 1/3 kan ribet dan bingung. Nah, oleh karena itu kita misalkan. Nah, kalau kita misal, kita lihat dulu. Di dalamnya nilai variabel tertinggi 2. T pangkat 2. Nah, kira-kira kalau kita turunkan jadi T. Kalau T pangkat 2 diturunkan jadi T. Nah, variabel di luarnya adalah T. Dan itu akan habis. Sehingga kita bisa memisalkan. Jadi, misal U sama dengan 2T kuadrat dikurang 11. Berarti DU sama dengan 2 dikali 2 ya kan? 2 kali 2 T pangkat 1. Atau ya DT atau sama dengan 4T DT. Nah, kita balik 4T DT sama dengan DU. Berarti DT itu sendiri adalah 1/4T DU. Nah, kemudian kita substitusikan. Nah, kita substitusikan ke integral, berarti integral 3T. Nah, di sini kalau kita misalkan ini adalah U. Berarti dikali U pangkat 1/3. Nah, sedangkan dt-nya adalah ini nilai dt-nya. Itu 1/4T du. Nah, tentu ada yang habis yaitu nilai C-nya, nilai T-nya. Nah, berarti sama dengan integral 3, yaitu 3 kali 1/4, 3/4 U pangkat 1/3 du. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal memasukkan ke dalam rumus. Berarti sama dengan 3/4 dikali 1/. Nah, karena pangkatnya 1/3, berarti rumusnya 1/3 ditambah 1 dikali U pangkat 1/3 ditambah 1 ditambah nilai konstanta. Nah, hasilnya adalah 3/4 dikali 1/. Nah, 1/3 ditambah 1, kalau kita samakan penyebut 1 itu jadi 3/3. Berarti di sini adalah 4/3 U pangkat 4/3 juga ditambah C. Nah, sama dengan 3/4. Nah, kalau kita hilangkan pecahan di bawah penyebut ini, berarti 1/4/3 menjadi berapa? 3/4 juga. Nah, dikali U pangkat 4/3 ditambah C. Nah, hasilnya kita substitusikan nilai U-nya. Hasil yang kita peroleh adalah 3 kali 3 9 ya. 9
per 16, 3 kali 3 dengan 4 kali 4. U-nya tadi adalah berapa? 2T kuadrat dikurang 11 menjadi pangkat 4 per 3. Atau kalau kita ingin lebih menyederhanakan lagi, berarti sama dengan 9 per 16 akar pangkat 3, karena dia sepertiga di sini, berarti 2T kuadrat kurang 11 pangkat 4. Nah, sebenarnya kalau penyederhanaan itu, kalau jawabannya sampai di sini aja sudah cukup. Nah, kalau kita mau sederhanakan lagi ya, silakan aja untuk kesempurnaan, berarti 9 per 16 dari 2T kuadrat kurang 11 akar pangkat 3 dari 2T kuadrat kurang 11 ditambah C. Oh ya, ini juga ditambah C. Nah, itu juga. Ini juga ditambah C. Dan ditambah C juga. Nah, jadi ini jawaban soalan yang keempat. Nah, jadi kalau Anda ingin menyederhanakan silakan. Kalau Anda jawab sampai di sini juga benar, tidak ada salahnya. Oke. Baik, kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, soal nomor 5 ini agak sulit karena saya tahu bahwasanya kalau sudah berhubungan dengan trigonometri ya agak sulit. Nah, kalau begini bagaimana caranya? Nah, caranya yang kita lihat adalah kita lihat dulu. Kalau cos 2x kalau diturunkan menjadi sin 2x. Ya. Kalau cos 2x kalau diturunkan jadi 2 sin x, berapa kali habis? Otomatis ini kita misalkan. Nah, karena kalau cos diturunkan jadi sin ya, berarti bisa habis. Kemudian kita lihat nilai dalamnya adalah 2x sama, nah kita coba lihat. Misal U sama dengan, kita misalkan yang pangkat tertinggi yaitu cos 2x. Nah, berarti DU itu sendiri adalah, nah turunan dari cos adalah min sin. Karena cos 2x berarti min 2 sin 2x dx. Nah, saya kira saya sudah ajarkan turunan itu pada saat sebelum saya masuk ke mata kuliah integral yang sudah pernah saya kasih link kepada Anda. Nah, jadi kalau kita balik berarti min 2 sin 2x dx sama dengan du. Nah, atau kita balik, kita buat dx sama dengan 1 per min 2 sin 2x du. Oke, nah kita lanjut. Nah, kita substitusikan integral. Nah, cos 2x kan menjadi U, berarti U pangkat 4. Nah, min 2 sin 2x. Nah, dx ini sendiri adalah, ini dia, dikali 1 per min 2 sin 2x du. Nah, jelas ini nilai ini adalah habis dengan ini, habis menjadi 1. Akhirnya adalah tinggal integral U pangkat 4 du. Nah, kalau ini tinggal gampang aja Anda integralkan dengan menggunakan rumus, yaitu sama dengan 1 per 5 U pangkat 5 ditambah C. Nah, kita substitusikan kembali nilai U-nya. Nah, hasilnya adalah sama dengan 1/5 dalam kurung sin cos ya tadi. Oke, cos 2x dipangkat 5. Nah, kalau cos 2x pangkat 5, itu cara nulisnya adalah 1/5 cos pangkat 5 dari 2x
ditambah C. Nah, inilah jawaban dari soalan yang ke-5. Nah, sekarang kita lihat soal yang terakhir, yaitu soal nomor 6. Nah, kira-kira untuk soal nomor 6 apa yang Anda harus lakukan? Ya, tentu Anda harus memisalkannya kembali, karena kalau kita lihat turunan dari sin adalah cos. Karena ininya sama berarti bakal habis, ya. Ininya sama. Nah, jadi kita jawab. Misal U sama dengan sin X kuadrat. DU sama dengan apa, ayo? Ya, berapa? 2X cos X kuadrat. Nah, kan ini kan diturunkan di sini. X kuadrat turunannya jadi 2X. DX. Berarti kalau kita balik, 2X cos X kuadrat DX sama dengan DU. Berarti DX itu sendiri berapa? Sama dengan 1/2X cos X kuadrat DU. Nah, kita substitusikan. Nah, kita peroleh integral U pangkat 5. Nah, dx-nya itu sendiri, dx-nya itu sendiri adalah, salah saya, kita lihat di sini. Ya. Integral U pangkat 5 dikali X cos X kuadrat. Nah, dx-nya sendiri adalah kali 1/2X cos X kuadrat DU. Nah, ini ada yang habis, yaitu ini semuanya habis. Tinggal adalah 2. Berarti kalau kita sederhanakan, integral 1/2 U pangkat 5 DU. Nah, 1/2 itu dari sini ya. Oke, nah kita masukkan ke rumusnya langsung. Sama dengan 1/2, nah dikali 1/6 U pangkat 6 ditambah C. Nah, kita substitusikan kembali nilai U-nya, kita peroleh sama dengan 1/2 kali 1/6, yaitu 1/12. U-nya tadi adalah sin kuadrat, berarti sin X kuadrat dipangkat 6 ditambah C. Nah, sederhananya 1/12 sin pangkat 6 X kuadrat ditambah C. Nah, ini dia jawaban dari soalan yang baik. Saya berharap dengan penyelesaian ini Anda mengkoreksi kembali tugas Anda. Kemudian mungkin kedepannya akan saya berikan tugas-tugas kembali dan Anda bisa menyelesaikan dengan cara yang benar dan tepat. Oke, sampai di sini dulu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.